Halo, selamat berjumpa kembali dalam Leaders Corner bersama saya Frida Litwina. Indonesia terus aktif memperkenalkan potensinya kepada dunia internasional dengan mengikuti ajang-ajang yang bersifat global. Salah satunya adalah World Expo 2020 di Dubai. Lewat ajang yang terbesar ketiga di dunia internasional ini, Indonesia memperkenalkan potensi ekonomi dalam negerinya dan juga produk-produk lokalnya kepada konsumen global. Acara ini rutin diadakan tiap 5 tahun sekali dan Indonesia pun rutin berpartisipasi mengikutinya. Namun bagaimanakah pencapaian yang sudah didapat dengan mengikuti ajang World Expo ini dan apa saja persiapan yang sudah dilakukan Indonesia untuk mengikuti World Expo 2025 yang akan datang. Untuk menjawabnya sudah hadir bersama kami Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi. Pak Lutfi, terima kasih sudah bergabung di Leaders Corner CNN Indonesia. Terima kasih. Pak Lutfi, World Expo ini kan ajang yang terbesar ketiga nih sesudah Olimpiade, kemudian ada ajang sepak bola internasional begitu. Namun seberapa pentingnya sebenarnya World Expo ini bagi Indonesia sendiri? Ya, kita ini kan sebenarnya Expo ini kan bukan pameran daripada bahan-bahan perdagangan, tetapi medium atau cara untuk memproyeksikan tentang Indonesia kepada dunia. Jadi World Expo ini memang mempunyai nilai tambah tersendiri karena yang kita tunjukkan itu bukan kemampuan kita saja, tetapi juga apa yang akan kita lakukan dan tanggung jawabnya. Jadi kita ini sudah ngikutin ini sudah sering. Yang pertama kali kita ikut di tahun 64, walau tidak salah itu yang di New York. Terus kemudian kita ikut, kebetulan saya waktu itu juga sudah ikut di Aichi tahun 2005. Terus kemudian Shanghai, Milan, dan ini merupakan sequence berikutnya. Dan di sini menunjukkan bahwa Indonesia ini sebagai negara itu bukan hanya bertanggung jawab untuk memajukan rakyatnya, tetapi sebagaimana juga diamanatkan di undang-undang, kita juga berpartisipasi terhadap kepentingan dunia dan kedamaian dunia. Jadi ini merupakan suatu untayan yang saling menyambung satu sama lainnya. Dan yang paling penting juga Frida, kita juga mesti lihat bahwa Indonesia itu mempunyai banyak yang kita bisa tawarkan dan kita bisa ceritakan kepada dunia. Seperti contoh, jadi yang sekarang ini kan ceritanya adalah creating the future from Indonesia to the world. Jadi kita ini bukan hanya berbicara tentang masa sekarang dan masa depan, tetapi Indonesia itu sudah penting sebenarnya dari dahulu. Bisa dibayangkan, jadi kita tuh di platform pertama di pavilion itu adalah tentang masa lalu Indonesia. Jadi masa lalu Indonesia itu karena sangat, menurut saya sangat penting. Karena kenapa? Dulu itu jalur laut itu meskipun dulu dibilang rahasia antara Portugal dan Spanyol itu adalah menyembunyikan daripada harta karun, yaitu tentang buah pala di Pulau Banda. Jadi itu kalau lihat jalur lautnya itu tahun 16 sekian itu sudah ada. Dan itu mereka datang, ekspor itu datang untuk berdagang. Nah, ini merupakan cerita yang penting karena kenapa? Karena dengan buah pala ini orang itu bisa mempreservasi daripada makanan mereka. Pulau Banda ini ketika Belanda kalah perang dengan Inggris, semua diserahkan ke Inggris oleh Belanda, termasuk New Amsterdam, tetapi mereka menolak untuk memberikan Pulau Banda ini. Jadi Pulau Banda ini menjadi properti daripada Belanda, dan disitulah sejarah dari mulainya Dutch East Indies Company atau VOC itu bernuansa atau berkolonialisasi terhadap Indonesia. Nah, itu menyebabkan bahwa Indonesia sangat penting. Kemudian Frida, setelah itu macam-macam barang Indonesia menjadi kenamaan. Setelah itu, setelah mungkin 100-150 tahun setelah itu adalah tentang gula. Jadi bagaimana gula ini menjadi suatu komoditas dunia yang sangat penting. Nah, jadi kita itu dalam sejarahnya jalan, dan itu yang tentang gula itu kita ini menjadi salah satu negara terkaya. Dan sejarah ini dalam setiap expo yang rutin diikuti oleh Indonesia terus ditampilkan begitu ya Pak Lutfi? Kita ingin orang untuk mengingat
Ya. gitu kan, orang untuk tahu, karena ini kan creating the future from Indonesia to the world gitu kan. Nah itu, ini yang menurut saya sangat penting kita kerjakan. Nah jadi kita tunjukkan dengan kapalnya, kita tunjukkan dengan spicesnya, dengan rempah-rempahnya, apa yang merubah daripada perekonomian dunia. Nah jadi kalau kita lihat juga perjanjian-perjanjian pelayaran dunia itu, salah satu yang paling penting itu adalah route dari Eropa menuju Pulau Banda itu. Oke. Untuk berapa lama itu mereka rahasiakan, tetapi ketika Belanda masuk, mereka memonopoli daripada barang-barang ini, menyebabkanlah pertikaian di teater di regional ini menjadi sangat berubah gitu. Kembali ke World Expo 2020 di Dubai yang diadakan sebenarnya 2021 ya Pak ya. Karena pandemi kemudian mundur, tapi namanya kita tetap refer sebagai 2020 Expo-nya. Di Expo 2020 ini ada tema yang diikut sertakan, yaitu Indonesia punya tujuan strategisnya. Di antaranya memperkuat hubungan bilateral. Apa aja Pak selain itu? Jadi hubungan bilateral antara Indonesia dan Emirat Arab ini mungkin salah satu hubungan yang sangat penting dalam 10 tahun terakhir. Jadi kita mempunyai suatu kesamaan platform gitu kan ya, bahwa kita negara demokrasi yang terbuka, dan kita juga melihatkan bagaimana kita bisa menjadi partner dalam perdagangan, partner dalam pengembangan teknologi. Bahkan kalau kita lihat kedekatan kedua pemimpin antara Indonesia dan Crown Prince daripada Emirates, Muhammad bin Zayed ini mungkin membuat Indonesia dan Emirat Arab ini menjadi suatu keluarga yang sulit dipisahkan gitu kan. Jadi ini merupakan suatu pertunjukan juga atau suatu tampilan juga kepada mereka bahwa you and I, kita berdua ini adalah sahabat. Dan dalam konteks yang lebih luas diikuti oleh 192 peserta ya Pak? Ya. Yaitu Expo yang diikuti dengan jumlah peserta terbanyak kalau tidak salah. Jadi peserta dari Expo ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya menjadi ajang yang sangat penting. Jadi bahkan untuk yang tahun 2025, 2030, 2025 sudah kita putuskan di Osaka, tetapi yang 2030 sekarang ini udah banyak sekali. Ada Moskow, ada Busan yang mencalonkan diri. Jadi ini udah penting sekali. Jadi dan di situ adalah untuk menunjukkan juga tentang sivilisasi, tentang kehidupan dari suatu bangsa yang kita tunjukkan kepada dunia. Nah, tahun 2020 di Dubai, pavilion jagoannya Indonesia yang mana nih Pak Lutfi? Apa saja? Kan macam-macam kan, ada yang kreatif, ada yang environment gitu kan ya. Jadi pavilion Indonesia ini kita menunjukkan tentang bagaimana kita ini juga bertanggung jawab kepada dunia. Nah, yang paling penting juga itu dari semuanya itu, kita nih termasuk salah satu yang favorit sebenarnya pavilion Indonesia. Kita nih dihadiri lebih daripada 2,4 juta orang, dan yang lucunya Mbak Frida, itu yang menjadi favorit itu adalah untuk anak-anak kecil, toddlers gitu loh. Jadi anak-anak yang masih muda-muda. Jadi saya bilang sama Bapak Presiden, Pak, kita ini populer gitu kan. Tapi buat anak-anak, saya juga bukannya menunjukkan kita business friendly, tetapi ternyata tampilan kita ini adalah penting buat anak-anak karena mereka menjadi salah satu favoritnya. Jadi pokoknya kalau saya datang ke sana tuh antri itu anak-anak sekolah gitu kan ya. Karena mereka senang dengan tampilan-tampilannya yang gampang dicerna, tunjukkan komodo, tunjukkan keindahan alam. Mereka tuh malah kadang-kadang kayak mau berenang-berenang di ada satu tempat selfie yang baik gitu, bagus gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ingin bahwa recognition daripada anak-anak yang muda kecil itu bisa melihat Indonesia sebagai bagian daripada solusi untuk dunia. Nah, dengan jumlah pengunjung yang demikian banyaknya tadi Pak Lutfi katakan, apakah itu sudah sesuai dengan target? Gini, tentunya mengingatkan tahun 2021 masih pandemi ya. Iya, gitu saya tuh gini kan, untuk orang kan kita bikin tampilan itu untuk orang datang. Jadi mendapatkan aplaus daripada panitia bahwa kita masuk salah satu yang paling populer gitu kan ya. Mungkin top 4, top 5 daripada pengunjung di Dubai Expo ini menunjukkan beberapa hal. Satu, yang kita tampilkan menarik buat pengunjung. Yang kedua, karena banyaknya anak muda gitu kan ya, jadi itu adalah mendapatkan kesan pertama tentang Indonesia. Dan yang ketiga, ini juga menunjukkan persahabatan antara Indonesia dan UAE menjadi semakin penting di masa yang akan datang.
Oke, nah tadi kan sudah dikatakan bahwa anak-anak kecil suka sekali datang ke Pavilion Indonesia. Yang menjadi unggulan Pavilion Indonesia sebenarnya apa sih? Karena menggambarkan apa begitu dari Indonesia? Apakah dari sisi sejarahnya mungkin? Semuanya. Jadi kan kita kalau kita lihat ya, Mbak Frida, satu adalah tentang sejarah masa lalu. Kemudian kita bicara tentang hari ini. Nah, hari ini tuh banyak challenge Indonesia yang kita tunjukkan di sana. Karena Indonesia ini sejak tahun 2018 itu kan sudah masuk menjadi kelas menengah dunia. Nah, yang dikatakan dalam fase middle income trap atau jebakan kelas menengah. Nah, kita tunjukkan di situ, untuk keluar dari jebakan kelas menengah, kita harus mengerjakan dua hal, yaitu satu adalah investasi di infrastruktur. Kita tunjukkan pembangunan infrastruktur Indonesia yang sangat masif. Dan yang kedua adalah transfer of teknologi. Nah, itu kita tunjukkan juga kepada mereka tentang bagaimana teknologi transfer itu berjalan. Dan kita tunjukkan sama mereka juga bisnis-bisnis, usaha-usaha, business friendliness kita tentang bagaimana mengundang investasi tersebut. Karena tanpa investasi dari asing sama juga dengan kita tidak mempunyai vitamin di dalam darah kita. Nah, inilah yang hal-hal yang kita tunjukkan kepada mereka. Salah satu yang paling penting di situ adalah tentang digital commerce kita. Dan kita tunjukkan bahwa Indonesia ini salah satu negara penghasil unicorn terbanyak di dunia. Jadi per 100 jutanya itu mungkin kita top 3 kali ya setelah Amerika Serikat dan Cina gitu loh. Dan sedangkan posisi kita kalau di S-curve itu kita masih yang di awal. Jadi menunjukkan bahwa Indonesia ini punya segudang peluang kepada orang-orang yang datang meskipun mereka tidak semuanya adalah calon investor atau pembeli, tetapi juga calon-calon atau pemerakarsa di masa yang akan datang, karena banyak yang datang itu masih anak-anak usia sekolah gitu ya. Oke, Pak Lutfi, bagaimana dengan keterlibatan UMKM dalam ajang World Expo 2020 di Dubai ini? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa kita akan menunjukkan macam-macam. Jadi yang pertama adalah tentang sivilisasi Indonesia, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan kemudian kita juga berbicara tentang kalau kata orang kata tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang sudah kenalan, kita tanya sayangnya mana. Nah, sayangnya itu adalah bagaimana kita bisa mentransformasi dari Pavilion Indonesia ini untuk formulasi dagang kita. Nah, jadi kita ini punya namanya disebut dengan rolling expositions. Jadi kita ganti terus gitu loh. Setidaknya 650 UKM itu sudah datang dan melihat atau datang dan memamerkan produk-produk mereka di sana. Kita juga mempunyai 193 discussions atau forum bisnis yang ingin mengenalkan bahwa Indonesia itu juga terbuka untuk dagang dan investasi. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut itu juga menghasilkan banyak income, banyak prospek untuk bisa mereka mengenal tentang produk-produk Indonesia. Jadi ini kalau tidak salah saya 31 KL juga ikut, UMKM-nya juga banyak, dan kemudian juga kita melihat dengan di side event-nya itu penandatangan banyaknya bisnis-bisnis yang bisa berjalan. Nah, salah satu yang paling penting itu kita tanda tangan itu adalah antara aluminium dari United Arab Emirates dengan aluminium dan dengan perusahaan tambang nasional gitu kan ya, Antam, untuk bisa berinvestasi untuk mendapatkan nilai tambah daripada boksit kita di masa yang akan datang. Nilainya luar biasa sebenarnya. Jadi prospeknya itu UAE itu mempunyai exposure yang sangat tinggi kepada Indonesia, setidaknya 30 miliar dolar dalam 5-10 tahun ke depan itu menjadi prospek yang sangat cantik. Jadi bukan hanya UKM tetapi juga bisnis-bisnis lain kita bisa tambahkan di situ. Nah, ini kan diadakannya di Uni Emirat Arab nih Pak, berarti Indonesia dengan produk-produk halalnya menarik juga ya bagi pengunjung di sana. Kita juga gini, kita ini kan sebenarnya produk halal kita ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi kalau kita lihat dari jumlahnya, kita ini masih kecil sekali. Dengan 279 juta rakyat Indonesia yang setidaknya mungkin 230-220 juta penduduk muslimnya, kita ini mempunyai pelanggan atau kita mempunyai consumer yang sangat kuat sebagai basis daripada industri halal. Nah, dengan kita berada di UAE kemarin itu membuka mata kita juga bahwa ternyata industri halal ini sangat menjanjikan. Bayangkan Frida, kita ini meskipun negaranya dengan penduduk muslim terbesar, tetapi kalau kita lihat di dalam industri halal, misalnya dalam fashion itu, kita tuh hanya nomor 5.
Iya. Bahkan kalau dalam makanan tuh mungkin cuma nomor 19, kita kalah sama Brazil, kalah sama Cina gitu kan ya. Yang mungkin penduduk muslimnya tidak sebanyak kita, tetapi inilah yang kita lihat bahwa caruk pasar ini mesti kita kuasain. Oleh sebab itu, kita ini sekarang kita pulang, kita punya tiap tahun punya Trade Expo Indonesia gitu kan ya. Salah satu nanti yang paling besar, setidaknya 200 penjual penjajah itu nanti adalah industri fashion dan industri halal kita. Dan ini merupakan target yang kita mesti capture dan ini merupakan prospek yang sangat baik buat Indonesia. Dan Expo itu kan berlangsung cukup lama ya Pak, selama 6 bulan. Nah, respon dari pengunjung terhadap Pavilion Indonesia selama 6 bulan nih, apakah ada peningkatan atau ada variasi seperti apa yang Pak Lutfi lihat? Kalau saya lihat memang kita tuh kan kita membuka dengan big gong ya, pertama kali ya dengan Indonesia National Day yang mungkin Frida sempat lihat juga sangat meriah dan menjadikan benchmarking sebenarnya untuk acara-acara semuanya. Banyak teman-teman dari negara tetangga, misalnya Thailand, Singapura sempat telepon yang kasarnya, waduh gimana nih bersaingnya dengan cara begitu. Tapi disitulah kita ingin menunjukkan tentang Indonesianya. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa kita ini di luar ekspektasi menjadi salah satu yang terpopuler gitu kan ya, meskipun ya tentunya ada kayak Saudi Arabia itu luar biasa. Kalau sempat lihat itu yang pakai half mirror itu memang cantik sekali gitu. Tapi kita tidak kalah meskipun dengan biaya yang tidak sebesar yang mereka keluarkan. Tetapi dan terutama buat saya sekali lagi bahwa yang datang ini populer untuk anak-anak usia sekolah itu menunjukkan bahwa kita bukan hanya yang memutuskan decision pada hari ini, tetapi juga yang memutuskan daripada keputusan-keputusan penting tentang persahabatan dan kemajuan dunia di masa yang akan datang. Oke, kita akan lanjutkan kembali Pak, tapi kita break dulu sekarang. Pemirsa tetaplah bersama kami, Leaders Corner bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama saya Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi. Pak Lutfi, Putra Mahkota Uni Emirat Arab kan ikut menghadiri ya acara yang diadakan di Pavilion Indonesia. Bagaimana respon beliau? Jadi waktu kita lihat kan, maksudnya dari tadinya yang biasa-biasa aja Indonesia National Day-nya, tiba-tiba ketika Pak Jokowi mengundang Putra Mahkota sebagai ruler yang tertinggi di Arab Emirates itu, kita lihat perbedaannya. Protokolnya berbeda, treatmentnya berbeda, ya datang rajanya kan, datang penguasanya. Jadi waktu beliau datang itu juga tentunya banyak ekspektasinya, tetapi salah satunya yang mengundang dan membuat beliau convince untuk datang itu adalah ketika latihan itu kan terlihat berbeda. Gitu kan ya. Jadi sebelum kita itu ada Perancis. Perancis itu ceritanya mereka lagi Zoom call sama planet lain gitu kan ya. Jadi mereka rolling their eyes gitu kan. Ya apa sih gitu kan ya. Tapi begitu melihat Indonesia, kita kan menampilkan budaya kita gitu kan ya, seni kita. Dan itu saya kalau dengar dari orang yang berada di sekitar Putra Mahkota daripada Arab Emirates itu, kita juga ikut berbangga lah karena beliau senang sekali, responsnya juga baik gitu kan ya. Dan kalau Mbak Frida lihat terutama diaspora Indonesia di sana itu juga menitikkan air mata karena merasa bagaimana bagusnya Indonesia. Oke, nah kalau dari pencapaian di sisi bisnisnya nih, di sana kan banyak juga diadakan forum-forum pertemuan bisnisnya Pak Lutfi. Bisa digambarkan berapa besar potensi perdagangan dan investasi yang dihasilkan dari sana? Ya, saya tadi sudah katakan bahwa setidaknya tuh kita melihat bahwa trajektori kita ini setidaknya 30 sampai 32 miliar dolar untuk 5-10 tahun yang akan datang. Kita bisa melihat bahwa Arab Emirates itu melalui sovereign wealth fund mereka juga berinvestasi sangat besar, akan berinvestasi besar di dalam sovereign wealth fund Indonesia. Dan ini juga akan diikuti juga dengan implementasi daripada investasi-investasi real, terutama
masalah daripada yang berbasiskan daripada pertambangan kita, dalam hal ini bauksit. Jadi nanti ada conversion dari bauksit menjadi alumina dan aluminium menjadi aluminium. Ini investasi yang sangat penting karena aluminium base industry atau bauksit base industry ini akan menjadi salah satu komponen penting untuk bisa menciptakan energi baru dan energi terbarukan. Jadi ini merupakan investasi yang sangat krusial buat Indonesia dan tempat yang pada kita laksanakan yaitu di Dubai Expo 2020 yang berlangsung tahun 2021 ini memang merupakan satu platform unik buat Indonesia. Bukan hanya tempatnya yang cocok, tetapi juga waktunya yang sangat penting untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Kalau tidak salah ada beberapa MOU juga ditandatangani ya Pak ya, diantaranya untuk perdagangan emas kalau tidak salah ya. Jadi gini, bukan hanya perdagangan emas, tapi juga perdagangan daripada jewelry. Nah, jewelry itu, Mbak Frida, kita pada tahun 2020 itu menjual atau mengekspor kira-kira hampir 8 miliar dolar. Nah, 29% itu datang perginya itu ke Singapura. Jadi kan nggak mungkin rakyat Singapura yang 5 juta bisa membeli segitu besar perhiasan. Ternyata setelah kita perhatikan perhiasan itu atau perhiasan emas itu Singapura sebagai negara transit. Karena Singapura mempunyai trade agreement atau perjanjian perdagangan dengan Arab Emirates itu yang menyebabkan akan lebih murah melalui Singapura daripada langsung dari Indonesia. Nah, inilah yang kita mencoba menjembatani dan salah satunya itu adalah kesepakatan kita untuk perjanjian perdagangan bebas antara Arab Emirates dengan Indonesia. Sekarang itu sudah hampir final, Mbak Frida, perjanjian tersebut. Insya Allah kita bisa tanda tangani setelah Lebaran Idul Fitri ini. Oke, nah bagi calon investor di Timur Tengah sana, sektor apa saja yang paling menarik dari Indonesia? Yang mereka lihat tuh macam-macam ya, maksudnya jadi yang dari Arab Emirates terutama, karena ini kemarin mereka yang langsung tanda tangan itu. Mereka melihat tentang development daripada infrastruktur, misalnya jalan tol kita, itu sesuatu yang mereka inquiry bolak-balik. Pelabuhan-pelabuhan laut kita, itu juga mereka inquiry. Pelabuhan udara kita, mereka juga bertanya banyak di situ. Kemudian juga tentang energi baru dan terbarukan. Perusahaan mereka Masdar itu sudah berinvestasi untuk listrik berbasiskan tenaga surya. Ini bagian dari energi baru terbarukan dan ini dengan investasi yang besar dan harganya sangat kompetitif gitu kan. Jadi ini merupakan ajang mereka yang baru. Jadi kalau zaman dulu kan yang datang Jepang sama Korea gitu kan sama Eropa, sekarang ini Indonesia menjadi primadona untuk negara-negara Jazirah Arab. Nah, bagi peserta yang jumlahnya ratusan UMKM Indonesia itu, apa manfaat yang langsung dirasakan oleh mereka? Tentunya satu, mereka bisa memasarkan barang-barangnya. Tetapi yang paling penting, Frida, adalah mereka juga mesti melihat. Dan di situ mereka bisa melihat benchmarking daripada produk-produk UMKM ini. Jadi produk-produk UMKM ini kan kadang-kadang di Indonesia ini mempunyai banyak tantangan-tantangan. Misalnya UMKM itu banyak tantangannya, misalnya tantangan untuk networking. Nah, networking ini mudah-mudahan dengan mereka bisa datang ke Dubai, mengikuti 193 acara tentang bisnis talk gitu kan, itu mereka bisa membenchmarking produk-produk mereka. Yang kedua, permasalahan mereka itu adalah mempertahankan daripada kualitas atau memproyeksikan barang-barang apa yang bisa untung di luar. Nah, ini yang mereka bisa mendapatkan manfaat daripada expo tersebut. Dan yang ketiga, meskipun ini adalah salah satu faktor yang penting, tetapi tidak bisa dilaksanakan tanpa kedua hal yang utama, yaitu masalah pendanaan juga. Nah, sekarang ini salah satu yang kemarin kita bicarakan itu adalah dengan Lulu Department Store. Nah, jadi Lulu Department Store ini mempunyai perusahaan groceries yang ada di Arab Emirat, tetapi mempunyai toko mungkin lebih dari 40 outlet di seluruh regional mereka. Dan itu yang mengerjakan adalah berbasiskan dari orang-orang India, jadi ini sangat multinasional. Nah, itu juga mereka sekarang lagi datang dan aktif
membeli barang-barang UMKM yang akan mereka pasarkan di slot-slot yang mereka mempunyai cabang-cabang di seluruh dunia. Jadi ini sebenarnya satu dan yang lainnya berpadu untuk bisa mendapatkan networking tersebut. Jadi berbasiskan itu, saya menganggap bahwa Expo ini adalah sangat penting. Bukan hanya untuk menunjukkan kepada dunia tentang Indonesia, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk berusaha untuk Indonesia. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan tentunya temanya adalah bagaimana nih Pak sebenarnya potensi Indonesia di World Expo yang akan datang ke depannya bagaimana. Namun setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Leaders Corner kembali saat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Leaders Corner, masih berbincang-bincang mengenai World Expo dan bagaimana potensi Indonesia di World Expo. Pak Lutfi, di ajang World Expo ini kan Indonesia punya potensi. Kita lihat di bidang perdagangan, kemudian investasi, kemudian ada pariwisata yang diunggulkan. Apa sebenarnya posisi unik Indonesia di mata dunia internasional dalam hubungannya dengan ketiga aspek tersebut, perdagangan, investasi, dan juga pariwisata? Ya, jadi memang di dalam ketiga hal tersebut yang disebutkan Mbak Frida tadi itu, perdagangan, investasi, dan pariwisata itu kita tunjukkan di sana, gitu kan ya. Cara menunjukkannya itu dengan gambar-gambar, gitu ya. Sangat menarik, misalnya contohnya yang komodo itu. Itu anak-anak kecil itu begitu ngeliat komodo itu, dia bisa duduk sama komodonya liatin gitu loh. Ini apa gitu kan. Nah, tetapi saya juga melihat benchmarking dengan experience di tempat-tempat yang lain. Jadi kita tunjukkan kemarin, tetapi kalau saya mendapatkan kesempatan untuk bagaimana memamerkan Indonesia di masa yang akan datang, saya ingin memamerkan Indonesia itu experience-nya, pengalamannya sebagai orang Indonesia yang dikitari oleh alam yang indah, fauna yang baik, dan kemudian perdagangan yang menjanjikan dan investasi yang bisa mendapatkan nilai tambah berlipat ganda. Nah, ini yang mungkin menurut saya di masa yang akan datang itu kita akan rubah. Kalau yang sekarang itu baik gitu kan ya, dan saya pikir bahwa ini kita memang sebagai negara kelas menengah dengan GDP 4.000 gitu kan ya, kita menunjukkan bahwa experience Indonesia itu di situ. Tetapi pada tahun 2025 kita akan menuju salah satu puncak Indonesia. Jadi kan bayangan kita Mbak Frida, kalau tahun 2020 ini kita $4.000, di tahun 2030 kita targetnya mesti mendua kali lipatkan GDP kita per kapita. Maunya 10.000. 10.000 maunya, gitu kan ya. Nah, untuk bisa mendapatkan 10.000 itu, kita juga mesti menampilkan yang berbeda karena segmen market kita juga berbeda. Nah, kalau kemarin itu untuk orang datang jalan-jalan gitu kan ya, meliputi komodonya itu, yang akan datang itu saya ingin mereka berexperience atau merasakan bagaimana misalnya kampung Bali gitu kan ya, atau misalnya kampung di Flores, atau bagaimana tentang penjagaan hutan kita di Taman Nasional Lauser gitu loh. Jadi saya lihat kan tempat-tempat negara lain yang mengexperience-kan atau memberikan wacana atau perasaan menjadi orang Saudi, menjadi orang. Nah, itu yang menjadi basis kita di Expo yang akan datang. Menunjukkan bahwa Indonesia ready untuk take off menjadi negara maju dengan GDP $10.000 per kapita. Kita juga mesti menjualnya barangnya dengan cara yang berbeda. Ide menarik nih Pak, nanti bisa-bisa pavilion Indonesia didesain seperti kampung di Bali begitu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin gitu kan ya, ada negara yang menunjukkan bagaimana rasanya tinggal atau hidup atau jalan-jalan di tropical rainforest, di hutan tropis di ininya. Saya dalam hati saya, hutan tropisnya ada di tempat kita kan, gitu loh sebenarnya. Tapi mereka bisa menunjukkan dengan baik. Nah, karena kenapa? Mbak Frida, karena mereka ingin memposisikan untuk investasi yang datang di sana untuk energi baru dan terbarukan berserta green teknologi itu mereka ingin menciptakan datang ke sana. Hari ini
kita belum siap untuk itu, bersaing di pasar itu. Yeah. Tetapi saya yakin di 2025 kita akan menjadi powerhouse daripada carbon creditor atau carbon trade tersebut. Jadi segmentasi kita berbeda, kita juga mesti menjualnya juga dengan cara yang berbeda. Nah, kalau belum ready di bidang itu, yang sekarang ready nih Pak Lutfi untuk perdagangan, apa yang bisa ditawarkan Indonesia? Nah, Indonesia ini sekarang mempunyai beberapa barang yang unik, gitu kan ya. Orang itu misalnya kita berbicara tentang turunan dan industri daripada palm oil atau kelapa sawit. Itu tuh barang kita ini sekarang sangat sangat menjanjikan karena kenapa? Productivity daripada kelapa sawit kita itu berkali lipat dibandingkan dengan misalnya rapeseeds kah atau misalnya dengan sunflower kah atau minyak-minyak nabati yang lainnya. Nah, karena ini juga menjadi sangat penting sustainabilitas yang tinggi. Sekarang itu kita lagi berpikir tentang bagaimana minyak nabati kita yang kita punya ini bisa juga untuk mempower atau menggerakkan turbin-turbin yang yang mempunyai nilai absorption sangat tinggi, misalnya sebagai menggerakkan turbin jet. Jadi ini ada teknologi namanya HVO. Mereka itu biodiesel kita ini bisa untuk turbin jet, dan ini merupakan salah satu yang proses daripada sustainable yang sangat berarti untuk dekarbonisasi daripada dunia. Nah, itu yang kita tunjukkan pada hari ini. Nah, sekarang jadi mereka itu mengatakan bahwa satu sisi mereka tidak suka karena dia menganggap kita ini, kita itu, tetapi pada saat yang bersamaan mereka membutuhkan terobosan tersebut. Apalagi sekarang dengan kejadian invasi di Ukraina ini, 25%, 26% daripada pasar minyak nabati ini terganggu. Dan terpaksa kita mesti maju dan kita mesti tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya ingin menjual itu dengan nilai komersial, tapi pada saat yang bersamaan dengan janji moratorium daripada deforestasi itu, Indonesia menunjukkan kewajiban terhadap dunia tentang masalah daripada lingkungan. Nah, Pak Lutfi, untuk produk lokal yang akan bersaing begitu di kancah World Expo, tentunya ada persyaratan tertentu, kriteria-kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh produk tersebut. Nah, dari Kementerian Perdagangan sendiri, kriteria apa sebenarnya yang diminta oleh produk lokal tersebut? Ya, jadi gini, memang kita ini sekarang kan juga dalam proses untuk bagaimana yang kita anggap dengan mutual reciprocal agreement. Jadi kalau kita sudah disertifikat di Indonesia, misalnya dari Badan POM, ini juga bisa diakui oleh negara-negara lain. Meskipun ini kan adalah trade measure yang sebenarnya kita jaga supaya barang-barang kita juga jangan diserang oleh barang lain. Nah, jadi kita ingin mendapatkan standar-standar tersebut dengan agreement-agreement perjanjian perdagangan. Dan sekarang kita maunya, Mbak Frida, kita ini lagi mencari non-traditional market. Non-traditional market. Non-traditional market. Yang traditional market itu kan ya Eropa, Amerika, ASEAN itu biasa, Jepang itu biasa. Nah, sekarang kita mau cari yang non-traditional market. Which is? Bayangan kami itu adalah yang paling penting itu adalah negara-negara di Afrika Utara yang berbahasa Prancis, dari Senegal sampai Tunis gitu kan ya, di bawahnya ada Mesir. Ini kita menjadikan yang sangat paling penting. Kemudian juga belahan-belahan Afrika lain, misalnya dari Nigeria sampai ke South Africa, itu juga potensi pasar yang sangat baik. Kita bisa bayangkan kita ini sedang berevolusi dari negara penjual barang mentah setengah jadi menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi. Waktu saya di BKPM tidak pernah terpikir oleh saya bahwa suatu hari Indonesia akan menjadi Detroit-nya Asia. Itu karena tadinya diambil sama Thailand, tetapi dalam prosesnya sejak tahun 2010 itu kita sudah bersaing bahu-membahu dengan Thailand dalam saingan untuk memproduksi mobil yang akan dikirim ke seluruh dunia. Oke. Balik lagi ke masalah investasi tadi, dikatakan sekitar 34 miliar dolar Amerika dari kegiatan bisnis forum dan one-on-one meeting ya Pak. Ini sudah sesuai dengan target dari Kemendak untuk acara World Expo ini? Kalau saya ngelihatnya itu udah jauh daripada target yang kita targetkan. Tapi memang kan itu kan juga waktu itu kan pembicaraan ini juga dilakukan oleh KL terkait. Jadi ini dilakukan oleh Sovereign Wealth Fund yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dan juga dikerjakan oleh banyak KL lain yang juga seperti Sovereign Wealth Fund dan juga perusahaan-perusahaan besar seperti Antam yang mereka kerjakan untuk itu semua. Oke. Nah, dari investasi kita ke pariwisata,
destinasi mana yang paling dijagokan? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kita mau bikin 10 Bali baru gitu kan ya. Tetapi kalau kita lihat kemarin itu Mandalika dan Labuan Bajo menjadikan salah satu yang paling penting yang kita akan tawarkan. Dan saya merasa bahwa Labuan Bajo dan Mandalika ini bukan saja kelas dunia, tetapi ini juga menjadikan salah satu destinasi penting di masa yang akan datang. Nanti dalam G20, Kementerian Perdagangan akan meng-host Menteri-Menteri Perdagangan di G20 itu di Labuan Bajo. Dan saya tidak sabar untuk datang ke sana memperlihatkan Indonesia yang cantik di situ. Oke, nah Pak Lutfi, kita masih mempersiapkan nih ya World Expo 2025 di Osaka. Bagaimana persiapannya? Tapi nanti dijawabnya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Leaders Corner akan kembali sesaat lagi. Anda masih di Leaders Corner bersama saya dan juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi. Kita mau berbincang-bincang tentang World Expo 2025 di Osaka. Nah Pak Lutfi, masih ada 2 tahun lagi nih untuk menjelang World Expo 2025. Persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia? Ya, yang pertama kita sudah menunjukkan keinginan kita kepada panitia Osaka 2025. Kita sudah mendapatkan beberapa lot tanahnya. Saya sudah meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mengkoordinasikan, dan itu sudah juga akan bekerja sama dengan kantor Kemenko. Saran atau acuan yang kita akan bajukan kepada kantor Menko itu adalah pengalaman kita di Dubai 2020 yang berlangsung 2021. Salah satunya adalah kita ingin mensayembarakan. Disayembarakan, maksudnya disayembarakan untuk bagaimana bentuk dan experience yang akan kita tampilkan di dalam Osaka Expo 2025. Berarti meminta tanggapan dari masyarakat juga nih ya? Kita akan membuka ini secara open gitu kan ya. Jadi partisipasi masyarakat ini akan menjadi lebih penting. Jadi bukan saja arsitektur daripada pavilionnya yang penting. Seperti saya utarakan tadi Mbak Frida, bahwa kita ingin menunjukkan bagaimana pengalaman kita menjadi orang Indonesia yang ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap investasi, ramah terhadap perdagangan, ramah terhadap turis gitu kan ya. Karena kita ingin memajukan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan tinggi pada kesempatan pertama. Jadi kita mau tunjukkan itu. Nah, experience-nya itu juga penting kan. Jadi bukan hanya pavilionnya yang baik, karena kalau pavilion yang baik ini kan kita berbicara tentang ongkosnya yang mahal. Nah, kita ingin bagaimana experience atau pengalaman menjadi orang Indonesianya itu juga penting. Berapa besar sih Pak lot tanahnya yang disediakan? Kita lagi berpikir kalau dari panitia itu antara 1.500 sampai 3.000 meter. Nanti kita akan putuskan, kita sudah mendapatkan ancang-ancang kira-kira berapa, kita akan putuskan. Nah, tapi sebelum kita putuskan itu nanti kita akan berkoordinasi dengan seluruh KL gitu kan ya, karena ini kan adalah kerjaan rame-rame gitu kan ya, untuk sama-sama, untuk Indonesianya. Nah, jadi mudah-mudahan pada kesempatan pertama sebelum habis Lebaran ini kita akan mulai dalam proses tersebut, karena kita mesti dan langsung. dalam waktu dekat sayembaranya ini yang harus kita mau sayembarakan, kita mau open ya. tendernya kepada ininya, dan supaya dan di Jepang ini kan sangat tepat waktu dan itu ongkosnya di sana juga mahal, jadi kita mesti merancang ini jauh-jauh hari dengan perancangan yang baik dan juga target yang terpusat dan target dengan baik. Ya, dan selain Indonesia, negara-negara mana saja Pak Lutfi sudah menyatakan keinginannya untuk ikut serta dari 192 negara yang ikut di Dubai? Apakah bayangan saya, Mbak Frida, kalau kemarin itu 192, 193 kemarin, itu kan sebenarnya hampir setara dengan seluruh dunia. Saya membayangkan bahwa nanti tahun 2025 ini pengunjungnya akan jauh lebih banyak juga, dan saya yakin yang akan mengikuti daripada partisipannya itu juga akan banyak. Dan sekarang saya juga melihat katanya dunia internasional, maksudnya organisasi-organisasi internasional dunia juga akan mengikuti expo tersebut. Oh oke. Dan mereka akan punya pavilion sendiri juga ya, seperti sebuah negara layaknya. Baik, untuk target
di 2025? Apakah ada perubahan dari Dubai? Tentunya ada penambahan dan perbaikan ya Pak. Ya, tentunya sekarang yang kita mau lihat kan, karena ini kan Expo balik lagi ya. Jadi ini bukan hanya perdagangannya, investasinya atau turisnya, tetapi kita ingin menunjukkan Indonesianya, gitu kan. Nah, jadi Indonesianya ini nanti yang kita akan tunjukkan dan bagaimana experience-nya nanti kita akan belah rame, kasarnya bersama-sama dan untuk menunjukkan tentang experience Indonesia tersebut. Nah, itu yang paling utama. Nah, kemudian kita akan melihat daripada target utama tersebut, bagaimana penjabarannya untuk misalnya sektor yang paling penting itu adalah kalau buat kami pada saat ini adalah investasinya. Kemudian bagaimana dari investasi itu industrialisasinya, kemudian turisnya, gitu kan ya. Dan setelah itu bagaimana kita menstrategikan barang-barang ini untuk dipasarkan kepada dunia. Nah, ini keempat koefisien ini menurut saya adalah salah satu yang paling penting. Meskipun kalau sequence itu orang mesti datang dulu, Mbak Frida, ke Indonesia supaya tahu, supaya seneng. Saya bilang tadi tak kenal maka tak sayang. Nah, itu mesti datang dulu. Kemudian setelah datang, mudah-mudahan mereka mau trade dulu. Setelah trade mereka investasi untuk mendapatkan kesempatannya, dan yang terakhir adalah industrialisasi. Tetapi 4 hal tersebut bisa kita gantikan satu sama lainnya, dan 4 hal ini yang mesti kita turunkan dari Pavilion Indonesia di tahun 2025 tersebut. Nah, di pavilion itu dan dalam ajang World Expo 2025 sendiri, topik-topik atau tema apa yang akan diusung oleh Indonesia? Yang pertama adalah satu yang kita harus menjadikan bayangan kami dari Kementerian Perdagangan adalah pada tahun 2025 itu Indonesia mestinya sudah menjadi pemain utama di dalam carbon trade. Carbon trade. Nah, carbon trade ini bisa jalan kalau Indonesianya juga mengerjakan pekerjaan rumah yang disebut dengan dekarbonisasi. Nah, jadi kedua hal ini akan menjadi salah satu yang penting dalam pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, mudah-mudahan kedua hal tersebut juga, dan kalau dekarbonisasi ini kan sektornya banyak sekali, mungkin bisa 12, bisa 39, tergantung kita mau melihatnya. Nah, dua hal tersebut ini akan mempropel Indonesia untuk kepada stage atau negara target berikutnya di dalam pembangunan Indonesia. Nah, ini yang nanti akan menjadikan kita, Mbak Frida, mendua kali lipatkan GDP kita per kapita. Oke, dan itu tadi yang pertama kan carbon trade. Apalagi nih tema yang menarik di 2025 nanti? Carbon trade berbasiskan dekarbonisasi, gitu kan ya. Yang kedua adalah teknologi. Nah, teknologi ini bisa macam-macam, dan salah satu yang paling penting itu adalah tentang bagaimana Indonesia menguasai daripada artificial intelligence, gitu kan ya, AI, wearable technologies, gitu. Kemudian kita juga mesti melihat bagaimana teknologi 5G kita mesti langsung mengudara, karena dengan 5G ini kita akan merubah daripada cara bagaimana kita berproduksi dan bagaimana kita mengkonsumsi, dan kemudian ditambah lagi misalnya dengan teknologi crypto NFT yang dimana berbasiskan bagaimana value chain ini bisa kita kontrol untuk lebih sustainable. Nah, 4-5 hal tersebut ini adalah bagian daripada resep kita untuk kita bisa mendua kali lipatkan GDP kita per kapita pada tahun 2030. Nah, jadi ini semua adalah PR yang luar biasa. Berbasiskannya apa? Adalah investasi di infrastruktur dan ahli teknologi. Ahli teknologi juga, Mbak Frida, diperlukan adalah orang-orang yang mempunyai basis daripada pengetahuan yang baik untuk kita bisa mempropel daripada golden generation Indonesia ini. Nah, nasib UMKM gimana nih Pak di Expo 2025? Nah, UMKM kita nanti akan berpindah dari barang konsumsi kepada barang produksi. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya ya Mbak Frida ya, tentang bagaimana kita menguasai hulu basis pertambangan kita, misalnya nikel. Nikel itu pada tahun 2019 kita ekspor itu 1,1 miliar. Dilarang ekspornya. Pada tahun 2020 nikel itu berubah menjadi stainless steel. Stainless steel kita pada tahun 2020 itu tumbuh dari mungkin 1,5 miliar jadi 15 miliar dolar.
Jadi kita itu investasinya luar biasa karena kita menjual basiskan besi stainless steel itu pada tahun 2021 kemarin itu 21 miliar dolar. Nah, jadi ini kan itu hanya jadi katodnya, jadi barang pentingnya. Untuk kecilnya ke bawah ini belum ada value industrinya. Nah, bayangan saya Indonesia baru bisa mendua kali lipatkan daripada GDP kita per kapita itu dengan value chain atau value creation dari barang-barang hulu kita ini yang semakin kuat. Jadi ini kan kita balik ke sektor hulu nih semua. Aluminium, nikel, aluminium, stainless steel, terus kemudian nanti copper gitu kan. Kita kan ke hulu. Nah, tapi kemudian industri di bawahnya itu mesti diisi juga oleh industrialis Indonesia. Nah, inilah yang akan berubah daripada UMKM kita yang hari ini berbicaranya tentang konsumsi, masa yang akan datang mereka harus tumbuh menjadi produsen. Nah, ini yang menurut hemat saya PR kita sama-sama, tapi kita mesti bisa. Oke, kita jeda sekali lagi nih Pak Lutfi. Tetaplah bersama kami, Leaders Corner akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Leaders Corner dan masih bersama saya Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi. Pak Lutfi, Expo 2025 ini kan akan diadakan di Osaka, sama-sama di Asia. Ada keuntungannya tidak untuk Indonesia? Sangat ya, maksudnya jadi secara regional ini merupakan tempat yang salah satu yang paling penting. Investasi Jepang ke Indonesia ini mungkin adalah salah satu investor yang terpenting buat Indonesia. Jadi, dan ini ahli teknologi dari Jepang terutama di industri otomotif ini sudah menjadi salah satu pilar industri kita yang kuat. Jadi dengan diadakan di Osaka ini, saya merasa bahwa kita PR-nya separuh sudah terlatih. Kenapa? Karena orang Jepang mengetahui tentang Indonesia. Nah, jadi pasti nanti itu kita pavilion kita itu sudah akan menjadi yang ada di benak mereka. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengeksekusikan supaya menjadi menarik buat orang-orang Jepang untuk datang ke pavilion Indonesia. Karakteristik pengunjung tentunya beda sekali ya Pak, dari Dubai dengan Osaka begitu. Nah, ekspektasi atau antisipasi apa yang akan dilakukan Indonesia untuk menghadapi keragaman pengunjung yang tentunya beda dari Expo di Dubai? Ya, kalau mungkin di Expo di Dubai itu mungkin mereka pertama kali melihat Indonesia di pavilion. Saya berusaha nanti karena mereka sudah kenal dengan Indonesianya di Jepang, mudah-mudahan mereka bisa datang dan mereka bisa terkesima dengan experience menjadi orang Indonesia di dalam pavilion Indonesia. Lagi-lagi experience di Indonesia itu yang akan ditekankan. Terakhir Pak Lutfi, jelang Expo 2025 ini apa harapan dari Kementerian Perdagangan khususnya terhadap produk lokal Indonesia? Kalau tadi sudah disebutkan tidak hanya menjadi barang konsumsi tapi juga menjadi produsen. Tapi dari harapan dari Kemendak sendiri terhadap para produsen lokal ini apa? Jadi memang kita ini tidak boleh berhenti berinovasi karena pasar di dunia itu akan menjadi semakin ketat dan persaingannya itu akan semakin tajam. Nah, jadi kita mesti terus berinovasi dan kita mesti membasiskan daripada ke comparative advantage kita yang memang kita punyai gitu ya. Misalnya ketika barang itu dekat sekali dengan feedstocknya, dengan harga logistik yang begitu tinggi hari ini, barang-barang Indonesia itu mestinya bisa mendapatkan comparative advantage yang baik. Nah, sekarang itu yang paling penting juga adalah untuk kita bisa menguasai pasar asing, kita juga mesti bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Nah, artinya apa? Artinya kita kita mesti bisa fulfill daripada kebutuhan di Indonesia untuk kita bisa keluar negeri. Kalau ditanya apakah bisa? Tentunya misalnya tentang dengan industri halal, misalnya dengan industri, saya lagi bikin kalau Mbak Frida ikutin bahwa kita mau Jakarta menjadi kiblat fashion Islam dunia, gitu kan ya. Ini jadi menjadikan salah satu supaya kita bisa memproyeksi ini ke luar negeri dengan lebih baik. Gitu. Selama ini halangan
atau kendala apa saja sih yang Pak Lutfi lihat yang dihadapi oleh para produsen lokal ini? Ya, seperti saya utarakan tadi, jadi memang salah satunya adalah bagaimana mereka bisa mengemas dengan standar dunia, gitu kan ya. Misalnya bagaimana produk-produk itu kualitasnya setara paling tidak dengan produk-produk impor. Nah, ini kita sedang bekerja bersama-sama Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, memastikan bahwa barang kita bisa berkompetisi. Yang paling penting itu adalah bagaimana menguasai pasar Indonesia, karena dengan menguasai pasar Indonesia, mudah-mudahan kita juga bisa berbicara di pasar regional dan pasar global. Oke, baik. Terima kasih Pak Lutfi sekali lagi atas waktunya di Leaders Corner, dan kita sudah mengupas tuntas nih bagaimana pelaksanaan World Expo 2020 di Dubai dan juga apa persiapan yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk World Expo 2025 nanti di Osaka. Semoga sukses Pak Lutfi dan semoga persiapannya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah Leaders Corner bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan dan Pak Lutfi berikan tadi bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Anda. Saya Frida Litwina undur diri, sampai jumpa.